Saya Pramudia Saputra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Java Persistent dengan menggunakan MySQL dan hubungkannya dengan MySQL dengan multiple model atau entity. Oke, jadi di sini saya akan membuat sebuah formnya, yaitu data master mahasiswa dengan field-fieldnya NRP, nama, angkatan, kode fakultas, kode dosen, tombol save, update, delete, dan exit. Oke, di bawahnya terdapat sebuah table untuk menampilkan data-data yang akan diinputkan. Untuk database-nya, sini saya sudah membuat database-nya. Database-nya terdiri dari dosen, fakultas, dan mahasiswa. Untuk dosen mempunyai field ID, kode, nama. Sudah saya isi kode. Kemudian untuk fakultas ID, kode, dan nama juga. Dan untuk table mahasiswa sini terdapat ID, NRP, nama, angkatan, kode fakultas, dan kode dosen yang berhubungan dengan table-table sebelumnya. Kode fakultas berhubungan dengan table fakultas dan kode dosen berhubungan dengan table dosen. Oke, langsung saja ke codingannya. Kita dari modelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah model dosen untuk hubungan antara dengan table dosen yang sudah kita buat. Di sini kita membuat entity, table name-nya kita define dengan annotation, name query untuk pembuatan query-nya, iteration, kemudian kita membuat setter getter untuk kolom-kolomnya dari ID, kode, nama, dosen, dan yang lainnya. Untuk fakultas juga sama. Di sini kita sudah mendefine annotation entity, table, name queries-nya, kemudian ID, kode, dan nama serta setter dan getter dari field tersebut. Kemudian di sini terdapat sebuah model mahasiswa yang menghubungkan dengan table mahasiswa. Kita sudah membuat annotation-nya, kemudian query, setter getter, field untuk field yang sudah disediakan mulai dari NRP, nama, angkatan, kode fakultas, dan kode dosen. Oke, kemudian di sini kita membuat sebuah controller yang digunakan untuk menghubungkan antara model tadi, model view dengan database. Jadi di sini kita membuat sebuah exception. Exception ini digunakan untuk meng-catch ketika try catch error yang akan muncul ketika aplikasi dijalankan. Kemudian di sini terdapat helper digunakan untuk membantu proses pengkodingannya agar lebih mudah. Kemudian di sini terdapat controller dosen, fakultas, dan mahasiswa. Di sini untuk kontrol mahasiswanya digunakan untuk fungsi create, update, dan delete. Di sini kita sudah membuat sebuah entity manager untuk menghubungkan database dengan persistennya. Kemudian di sini kita menghubungkan create dengan model, terus kita men-set entity-nya, get transaction, persist. Di sini ada exception jika terjadi error. Dan di sini akan men-throw jika data sudah ada. Di sini edit juga sama, kita mendefine model mahasiswa, mendefine terus men-set entity manager, dan melakukan fungsi edit. Perbedaannya di sini untuk edit itu kita memanggil entity manajernya, kemudian merge. Kalau di sini untuk create-nya kita memanggil entity manager, kemudian persist dan memasukkan objek mahasiswa. Kemudian di sini terdapat fungsi destroy untuk mendelete data yang akan dipilih. Di sini kita sama seperti fungsi yang tadi, kita set manajernya, get reference, kemudian get NRP, kemudian remove data yang sudah dipilih, dan kita mengcommit transaction tadi.
Di sini terdapat find mahasiswa entities digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa yang terhubung dengan ini. Kita set listnya, kemudian find mahasiswa entities. Kemudian sini kita membuat men-select query dari yang sudah kita buat dari model mahasiswa, create query. Jika datanya kosong, set mark result dan set first result. Kemudian kita akan mereturn data, semua datanya. Ini find mahasiswa ini digunakan untuk fungsi untuk mencari data yang dipilih. Oke. Kemudian di fakultas DPI controller juga sama fungsinya. Namun di sini kita tidak akan menggunakan fakultas DPI controller. Dia untuk fakultas DPI controller ini kita akan menggunakan selectnya saja. Create, edit dan update-nya belum kita gunakan. Dan dosen untuk control dosen juga sama. Sini saya sudah membuat CRUD-nya, namun fungsi yang akan digunakan hanya find dosen entities atau menampilkan semua data dosen yang akan di link dengan combo box yang ada di view tersebut. Kita selanjutnya akan ke fungsi view-nya, form master mahasiswa. Jadi sini kita sudah define variabel-variabel tersebut untuk menghubungkan dengan tampilan sudah kita buat tadi. Di sini terdapat constructor set option dosen box. Di sini digunakan untuk menampilkan semua data berdasarkan dari database. Di sini kita memanggil entity manager, kemudian kita memanggil controllernya, kemudian kita membuat sebuah variable item dari model mahasiswa, dan di sini kita panggil find dosen entities. Kemudian kita loop semua datanya ke dalam combo box tadi. Sini juga terdapat set option fakultas box. Perbedaannya dengan set option dosen box itu hanya pengeluaran data dari tabelnya saja. Untuk fungsinya semua sama. Kemudian di sini kita membuat sebuah entity manager factory untuk menghubungkannya. Kemudian kita memanggil controller mahasiswa. Di sini terdapat save button yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Di sini kita set modelnya, set NRP. Kemudian kita masukkan ke controller dengan metode create. Di sini terdapat tabel mahasiswa. Jika diklik, di sini jika tabelnya diklik maka akan memunculkan semua data yang dipilih kepada kolom-kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya di sini terdapat update button yang digunakan untuk mengupdate data yang dipilih. Jadi kita panggil modelnya, kemudian kita set dari modelnya dengan setter getter, kita set text, kemudian di sini terdapat try catch. Kita memanggil controller mahasiswa dan melakukan fungsi edit. Jika terdapat error maka akan ditampilkan pada catch-nya. Di sini setup table data digunakan untuk menampilkan semua data dan dihubungkan dengan JTable yang ada di view-nya pada swing JavaFX frame-nya. Jadi kita buat table model, add column untuk menambahkan header, kita set model, kemudian kita looping data dengan mahasiswa controller dan find mahasiswa entities. Ini kita looping datanya, kita masukkan ke dalam table tersebut. Oke, kita langsung saja coba aplikasinya. Oke, sudah muncul. Di sini datanya sudah sesuai dengan database. Jadi sudah saya melakukan pengetesan dan datanya sudah muncul. Jadi kita masukkan 21. Ini kita masukkan nama, angkatan 2020, kode fakultas, kode dosen. Jika kita mengklik save maka datanya akan menampilkan datanya di pada tabelnya. Jika kita refresh, datanya sudah masuk kepada database. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengupdatean data. Kita set todak baru tahun 2012. Kita set kode dosen kita ganti, kemudian kita update. Maka otomatis datanya akan hilang. Jika kita cek sini
datanya sudah benar sesuai dengan yang kita input tadi. Kode dosennya sudah benar, fakultas dan angkatannya. Selanjutnya kita akan delete. Nah, salah satu datanya kita select dulu, kemudian kita delete. Maka datanya akan menghilang dari table. Kita cek di database-nya, datanya juga akan hilang pada database. Di sini kemudian terdapat tombol exit untuk keluar dari aplikasi. Mungkin sekian saja untuk video kali ini. Untuk link GitHub-nya saya taruh di description. Terima kasih.